Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Solen 4 chapter 285.285 spoiler. Terlepas dari usahanya, dia masih gagal melepaskan kemampuan jiwa keduanya. Pada saat ini, dia merasa sangat tertekan, berpikir bahwa dia benar-benar tidak berguna. Ketika semua orang berusaha sekuat tenaga untuk menghadapi musuh, hanya dia yang masih utuh, dan Raja Kera berkepala dua bahkan tidak melihatnya. Saya tidak ingin disia-siakan. Qian Lei meraung liar di dalam hatinya, matanya kabur, dan air mata mengalir tak terkendali. Dia berteriak dengan keras, lalu merentangkan tangannya, langsung menuju ke Earth Bear. Dia tidak bisa membiarkan pemanggilannya pergi begitu saja. Berlemak, Lan Xuanyu berteriak, tetapi dia agak jauh dari Qian Lei, sudah terlambat untuk menghentikannya. Bang, Qian Lei bertabrakan dengan Earth Bear yang sedang berlari. Namun, pemandangan yang mengejutkan Lan Xuanyu muncul. Ketika Earth Bear dan Qian Lei bertabrakan, cahaya yang menyilaukan tiba-tiba menyala. Pada saat itu, waktu seolah membeku. Di belakang Qian Lei, koin ilusi besar muncul. Dari situ, cahaya keemasan menyembur keluar dan disuntikkan ke tubuh Qian Lei. Tubuh Qian Lei tampak menjadi ilusi sesaat, dan beruang bumi bertemu dengannya dalam keadaan seperti itu. Di tengah gemuruh keras, seluruh tubuh Qian Lei menyala dengan cahaya keemasan yang menyilaukan. Ketika Earth Bear mengenai tubuhnya yang agak ilusif, seluruh tubuh Qian Lei mulai membengkak dengan cepat. Dia berumur 12 tahun, tingginya hanya sekitar 1,5 meter dan beratnya sekitar 75 kg. Namun kini, dalam rentang beberapa detik, tinggi badannya membengkak hingga 2 meter. Seluruh tubuhnya tumbuh rambut kuning kecoklatan dan menjadi sangat kuat. Telapak tangannya menjadi sangat besar. Perasaan kuat dari kekuatan mengalir ke seluruh tubuhnya secara instan, dan cahaya kuning samar melonjak darinya. Tiba-tiba, kekuatan menghisap keluar dari koin ilusi di punggungnya, menarik gerbang pemanggilan sampai menghilang. Sekarang, Qian Lei, mirip dengan master jiwa yang memiliki jiwa bela diri beruang bumi, telah berubah. Semua orang yang menonton adegan ini tidak bisa membantu menjadi sedikit tercengang. Apa itu mungkin? Tidak ada yang pernah mengharapkan pemandangan aneh seperti itu dari koin pemanggilan Qian Lei. Qian Lei menatap tubuhnya dan berteriak, "Xuanyu, ayo pergi bersama." Pada saat ini, dia hanya merasa bahwa dia sangat kuat, dan kepercayaan dirinya luar biasa. Dia melangkah menuju Raja Kera berkepala dua. Lan Xuanyu mempersiapkan dirinya secara spiritual sambil melangkah maju perlahan. Mengamatinya berlari, rumput perak biru berpola emas terlempar keluar dan melilit pinggang Fatih. Satu untuk menggosoknya dan kedua untuk menghentikannya. Dia mengangkat tangan kirinya yang tertutup sisik perak, es kerucut mengembun di udara dan kemudian menembak langsung ke arah Raja Monyet berkepala dua. Pada saat ini, Raja Monyet berkepala dua itu tiba-tiba mengangkat kedua kepalanya, keduanya menunjukkan ekspresi kebencian yang tak tertandingi. Dengan raungan yang keras, dia terpental dari tanah dan bergegas menuju ke arah Lan Xuanyu. Mata Lan Xuanyu menjadi sangat tenang. Ketika dia mempersiapkan dirinya sendiri, dia juga menghitung keadaan Raja Kera berkepala dua saat ini. Setelah pertempuran sebelumnya, itu telah menggunakan setidaknya 2 serangan bertenaga penuh yang dikombinasikan dengan 2 matahari. Dilihat dari pengalaman mereka sendiri dengan monster, serangan seperti itu juga cukup mahal bagi mereka dan tidak bisa digunakan terus-menerus. Raja Kera berkepala dua di depannya adalah satu-satunya yang bisa menggunakannya 2 kali berturut-turut. Sayapnya rusak parah, jelas tidak bisa terbang lagi, dan tubuhnya mengalami kerusakan parah. Tidak jelas berapa banyak yang bisa dia lawan, tapi dia tidak unggul dalam pertahanan. Ada kesempatan mereka. Pergilah, Lan Xuanyu berteriak, tiba-tiba mempercepat, bergegas untuk bertemu langsung dengan Raja Kera berkepala dua. Qian Lei maju selangkah. Ini adalah pertarungan head-to-head pertamanya dengan musuh. Saat ini, dia sedang mendidih untuk berkelahi, perasaan memiliki kekuatan seperti itu untuk pertama kalinya membuatnya benar-benar melupakan rasa takut. Tubuhnya yang gemuk tergesa-gesa berdiri, tangannya yang besar terentang, dan dia bergegas ke atas untuk menghadapi Raja Kera berkepala dua yang bersenjata tunggal. Bang! Raja Kera berkepala dua mengayunkan lengan kanannya, dan membantingnya dengan keras ke lengan Qian Lei. Tingginya 4 meter dan 2 kali lebih tinggi dari Qian Lei. Qian Lei membayar harga atas kecerobohannya dalam sekejap.
Saat dia berpikir bahwa kekuatannya yang tak terbatas bertabrakan dengan Raja Kera berkepala dua, tubuh gemuknya tersapu dan terbanting ke samping. Kepala ungu Raja Kera berkepala dua menembakkan cahaya ungu dari kedua matanya, dan dua sinar ungu mengarah langsung ke arah Lan Xuanyu. Lan Xuanyu melompat ke depan dan berguling, menghindari serangan itu, dan tiba-tiba menjadi ilusi saat dia mempercepat langkahnya. Dia berjalan dari samping dan memutarnya. Fatih, pegang lengan kanannya, lalu gunakan kemampuan kontrol gravitasi untuk meningkatkan gravitasi. Lan Xuanyu berteriak. Qianlei sudah bangkit dari tanah setelah jatuh. Beruang bumi memang memiliki kulit yang keras dan tebal, jika tidak, dia tidak akan mungkin bertahan dari begitu banyak pukulan sebelumnya. Mendengar apa yang dikatakan Lan Xuanyu, dia buru-buru memanjat, menjaga kepalanya dengan tangan, dan bergegas menuju Raja Monyet berkepala dua. Lan Xuanyu terus menembakkan kerucut es atau bola api dari tangannya, melecehkan Raja Kera berkepala dua. Monster itu, yang hanya memiliki satu tangan tersisa dan telah kehilangan penyangga sayapnya, jelas tidak gesit seperti sebelumnya. Kerusakan berat yang dideritanya juga membuatnya kehilangan kemampuannya untuk menyerang dari jarak jauh dan hanya bisa terus berlarian mencoba menangkap Lan Xuanyu. Kerucut es dan bola api tidak kuat, tetapi serangan Lan Xuanyu selalu berhasil mendarat di luka yang mulai sembuh. Luka yang diledakkan kemudian akan berdarah lagi, membuat Raja Kera berkepala dua itu berang. Namun Qianlei masih seorang pemula dalam hal pertempuran jarak dekat. Bahkan dengan gangguan Lan Xuanyu, setelah bergegas dia masih gagal menahan lengannya, dan ditendang oleh Raja Kera berkepala dua. Lan Xuanyu mengerutkan kening, jika mereka tidak bisa menahan Raja Monyet berkepala dua, dia sendiri tidak akan memiliki kesempatan untuk pergi keluar dan melukainya dengan serius. Meskipun kontrolnya terhadap elemen es dan elemen api sangat baik, karena kurangnya kekuatan jiwa, kekuatan serangannya masih tidak dapat mengancam Raja Kera berkepala dua. Meskipun kekuatan pertahanannya tidak kuat, energi kehidupannya sangat melimpah, yang menyebabkan kemampuan penyembuhan diri yang sangat kuat. Beberapa luka di sayapnya sudah menutup. Meskipun pertempuran sebelumnya telah melukai vitalitasnya dengan parah, setelah lukanya pulih sampai tingkat tertentu, maka dia benar-benar tidak memiliki kesempatan sama sekali. Pertaruhkan semuanya. Mata Lan Xuanyu menyipit. Dia adalah murid Yin Tianfan, dan membuat gerakan berbahaya adalah keahlian mereka. Dalam sekejap, Lan Xuanyu membuat keputusan tanpa ragu-ragu. Setelah jatuh ke tanah, memantul dan mendarat, kaki kanan Lan Xuanyu tiba-tiba tersandung batu di tanah, membuatnya terhuyung-huyung dan tubuhnya tidak stabil. Teman-temannya yang masih terjaga di kejauhan tiba-tiba berteriak seru. Bagaimana mungkin Raja Kera berkepala dua yang sangat membencinya membiarkan kesempatan ini berlalu? Telapak tangan kanannya segera mengayun ke bawah. Jari-jarinya yang tebal dan kukunya yang tajam langsung menuju ke Lan Xuanyu. Pada saat ini, sosok Lan Xuanyu yang awalnya tidak stabil tiba-tiba mendapatkan kembali keseimbangannya, dan tubuh bagian atasnya tiba-tiba bersandar, menghindari cakar Raja Kera berkepala dua. Pada saat yang sama, dia menyerang dengan tangan kanannya. Tepatnya, ibu jari kanannya menghadap paku Raja Kera berkepala dua. Ding! Di tengah suara yang tajam, seolah-olah tersengat listrik, lengan kokoh Raja Kera berkepala dua itu terangkat. Tiba-tiba, sinar cahaya biru tua keluar dari tangan Lan Xuanyu. Pada saat yang sama, dia membanting tangannya ke tanah, hampir tidak bisa mengontrol arah cahaya. Dengan puff, biru tua itu sepertinya tidak menemui perlawanan apapun. Itu langsung menembus perut Kera berkepala dua di depannya, memakukannya ke tanah. Di semak-semak tidak jauh, Bing Tianliang sedang berjuang untuk bangun. Konsumsi energinya sangat besar sehingga dia tidak memiliki kekuatan untuk bertarung lagi, tetapi dia kebetulan melihat pemandangan ini dan tidak bisa tidak mengingat apa yang terjadi selama persidangan. Apakah itu perangkat jiwa? Judul, Transformasi Qianlei. Solen 4 Chapter 286.286 Teknik Perpaduan Jiwa Bela Diri Baru. Tombak biru tua muncul saat cincin Lan Xuanyu di ibu jari kanannya melakukan kontak, tetapi seluruh lengan kanan Lan Xuanyu masih terkilir karena benturan. Rasa sakit yang hebat membuat wajahnya pucat, berlemak. Qianlei, yang bangun untuk kedua kalinya, sudah bergegas maju. Sepasang cakar beruang tiba-tiba meraih satu-satunya lengan kanan Raja Kera berkepala dua yang tersisa, dan pada saat yang sama dia melepaskan kontrol gravitasi. Raja Kera berkepala dua yang perutnya tembus mengangkat kedua kepala dan meraung. Dia akan menamparkan Lan Xuanyu sampai mati, untungnya Qianlei tiba tepat pada waktunya untuk menariknya pergi. Kesempatan, sekali lagi.
Lan mungkin memperhatikan dari kejauhan, menyeka keringatnya untuk Lan Xuanyu. Pada saat ini, Dong Qianqiu yang berada di sampingnya akhirnya bangun dan kebetulan melihat pemandangan ini. Ketika mereka menyaksikan tombak biru tua menembus perut Raja Kera berkepala dua, mereka tidak bisa menahan teriakan kaget. Mereka akhirnya bisa melihat secercah harapan. Namun, ketahanan Raja Kera berkepala dua itu di luar dugaan mereka. Dua sinar ungu cahaya tiba-tiba ditembakkan dari matanya, langsung ke Qian Lei. Qian Lei hanya sempat menundukkan kepala dan berjongkok. Namun, dua sinar cahaya menembus punggungnya, meninggalkan dua tanda darah yang dalam. Darah memenuhi pemandangan itu. Pertahanan Earthbear tidak akan bertahan lebih lama. Pada saat ini, Lan Xuanyu secara paksa menahan rasa sakit yang parah akibat dislokasi lengan kanannya. Dia dengan ganas melompat dan memegang tombak biru tua di depannya dengan tangan kirinya, dan menendang tiang tombak dengan jari kaki ke arah Raja Kera berkepala dua sementara itu terganggu. Kemudian Dong Qianqiu dengan jelas melihat Lan Xuanyu meraih dengan tangan kirinya yang tertutup sisik emas terkulai di samping. "Jangan," pekik Dong Qianqiu. Dia telah melihatnya, dia telah melihat pemandangan ini sebelumnya. Pertama kali dia bertarung berdampingan dengan Lan Xuanyu, dia melihatnya bertarung dengan cara ini. Namun, saat itu mereka berada di dalam pot simulasi. Hasil dari melepaskan teknik martial soul fusion ini kematiannya. Surga Do. Nana berjalan perlahan di jalan hijau akademi. Setelah makan malam sederhana setiap hari, dia biasanya berjalan-jalan sambil merasakan udara di luar. Dia sudah terbiasa hidup di sini, mengajar siswa lalu berjalan-jalan. Suasana hatinya selalu tenang. Hanya sesekali, wajah cantik dan mata besar itu muncul di benakku. Dia kemudian akan tersenyum tanpa sadar setiap saat. Saya bertanya-tanya bagaimana Xuanyu dan Qianqiu menilai penilaian mereka di Shrek. Saya berharap mereka bisa lulus ujian. Dia tidak bisa menahan diri untuk berpikir di dalam hatinya. Tiba-tiba, langkah Nana berhenti, mata ungu awalnya yang damai menjadi fokus, rambut peraknya bergelombang tanpa angin. Mengapa mood Qianqiu berfluktuasi begitu hebat? Apa yang terjadi dengannya? Mata ungunya langsung berubah menjadi pupil vertikal, dan untaian kekuatan spiritual melonjak ke langit. Dalam sekejap, dengan tubuhnya sebagai pusat, cahaya perak berkedip di sekelilingnya, seolah-olah menghancurkan seluruh ruang. Setelah beberapa saat, semua ini menghilang tanpa suara. Nana memiringkan kepalanya dan berpikir sejenak, tidak ada bahaya. Cahaya 7 warna yang indah mekar. Saat Lan Xuanyu meraih tangan kanannya dengan tangan kirinya, cahaya yang kuat meledak. Pusaran cahaya menyebar keluar dari tubuhnya kemudian menjadi sinar 7 warna dengan telapak tangannya sebagai asalnya. Yang lebih aneh lagi adalah ketika berkas cahaya muncul, cincin jiwa pertamanya di lengan kirinya bergerak secara ritmis dan hancur, membungkus berkas cahaya. Tiba-tiba, warna biru dari berkas cahaya 7 warna langsung meluas, menghasilkan perubahan aneh pada seluruh berkas cahaya. Sinar biru tua dari cahaya yang sangat tajam menebas. Engah. Kedua kepala Raja Monyet berkepala dua itu tertusuk dan hancur seketika. Tombak yang seluruhnya berwarna biru sedingin es, dengan naga emas melilitnya dan 2 bilah tajam di setiap ujungnya, terletak di bahunya. Tubuh Raja Kera berkepala dua raksasa menjadi kaku sepenuhnya, dan cahaya dari matanya juga mulai redup. Semua ini terjadi terlalu cepat. Ketika cahaya 7 warna muncul, itu menarik perhatian semua orang, tetapi ujung tajamnya melesat dalam sekejap, menusuk kepalanya. Tubuhnya yang besar bergetar, tetapi tidak jatuh ke tanah, ditopang oleh tombak biru tua, berdiri di sana. Lan Xuanyu tidak menghilang setelah melepaskan teknik martial soul fusion miliknya. Di sisi lain tombak, sisik di kedua tangan menghilang dengan cepat, dan jumlah cincin jiwa di tangan kirinya menjadi hanya 1. "Fatih, tangkap aku," kata Lan Xuanyu dengan suara serak. Begitu dia rileks dan menutup matanya, dia jatuh dari posisi melayang di atas kepala Raja Kera berkepala dua. Qian Lei bergegas ke depan, nyaris tidak menangkap tubuhnya, dan keduanya jatuh ke tanah. Baru kemudian tombak berujung 2 yang menembus kepala Raja Kera berkepala dua itu perlahan menghilang. Ketika garis keturunan Lan Xuanyu berevolusi hari itu, dia dan Ji Hongbin mencoba beberapa eksperimen. Di antara mereka, poin terpenting adalah dia menemukan bahwa martial soul dipengaruhi oleh perubahan garis keturunannya. Sejak saat itu dan seterusnya, fenomena aneh muncul di teknik martial soul fusion miliknya. Setiap kali dia menyatukan tangannya, perasaan aneh akan muncul di hatinya, memungkinkan dia untuk memutuskan bagaimana menggabungkan jiwa bela dirinya.
Tangan kanannya tampaknya hanya mewarisi kekuatan murni dari garis keturunannya, itu adalah aura garis darah panas yang berkobar, dan kekuatan yang tak tertandingi. Di sisi lain, tangan kirinya bisa mengumpulkan berbagai jenis elemen. Ketika cincin jiwa pertamanya bergabung dengan kekuatan garis darah tangan kanannya, itu akan menghasilkan tombak naga berbentuk icebound yang bisa menembus apapun. Tidak peduli seberapa lemah pertahanan Raja Kera berkepala dua, itu masih di luar level monster jiwa 10.000 tahun biasa. Alasan mengapa dia tidak menyerang Lan Xuanyu untuk pertama kalinya tetapi Qian Lei, adalah karena Qian Lei membatasi lengannya. Untuk itu, kekuatan Lan Xuanyu tidak dapat mengancam hidupnya. Tombak biru tua muncul terlalu tiba-tiba, dan ketika menembus perutnya, ia merasakan ancaman kematian. Saat itu, dia hanya ingin kabur. Karena dia bisa memanggil tombak biru tua, Lan Xuanyu bertaruh pada kesempatan untuk mendekat. Kekuatannya yang tersisa pada saat itu tidak cukup baginya untuk membuang tombak naga lereng es keluar, memungkinkannya untuk menampilkan karakteristik penetrasi yang sangat kuat. Karena itu, dia harus melakukannya dari jarak dekat. Teknik martial soul fusion yang bermutasi ini mirip dengan tiba-tiba mengembun bersama semua sinar 7 warna yang mekar keluar. Orang bisa dengan mudah membayangkan kekuatan tembus. Berkat itu, dua kepala Raja Monyet berkepala dua itu jatuh dalam satu gerakan. Lan Xuanyu dan Qian Lei berbaring di tanah. Tubuh Qian Lei mulai menyusut, dan segera kembali ke ukuran aslinya. Earth Bear yang dirasuki menghilang, berubah menjadi koin tembaga tanpa meninggalkan jejak. Sisik di tangan Lan Xuanyu juga perlahan memudar. Di samping mereka, darah Raja Kera berkepala dua terus menetes. Mate, akhirnya orang ini mate. Lan Mengkin dan Dong Qianqiu berdiri dan berjalan ke arah mereka dengan wajah pucat. Bing Tianliang terhuyung keluar dari hutan. Dia datang di depan keduanya dan berjongkok. Lan Xuanyu memandang mereka dan ingin mengatakan sesuatu, hanya untuk mengetahui bahwa dia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk berbicara lagi. Jika monster lain datang saat ini, bahkan kera berkepala dua biasa, itu mungkin bisa membunuh mereka semua. Mereka benar-benar telah kehilangan semua kemampuan bertarungnya. Pertempuran itu dimenangkan, tapi itu pahit. Hanya ketika langit mulai redup, Lan Xuanyu dan yang lainnya berangsur-angsur pulih. Orang yang paling kritis adalah Lin Donghui. Meski tidak meninggal, dia masih terluka parah, koma dan demam tinggi. Di antara orang-orang yang hadir, tidak ada master jiwa tipe penyembuh. Mereka hanya bisa menyuntikkan sedikit kekuatan jiwa ke dalam dirinya. Kecuali Lin Donghui, semua orang secara bertahap bangun. Liu Feng dan Yu Tian berada dalam kondisi yang lebih baik. Mereka baru saja mengalami serangan spiritual, setelah istirahat, mereka masih mempertahankan kekuatan bertarung. Soul Land 4 Chapter 287 287 Rahasia Yuanen Hui Hui. Yang lainnya bahkan lebih sengsara. Kebanyakan dari mereka telah melewati batas mereka. Mereka bahkan tidak bisa naik kembali ke daerah perbukitan. Bahkan tindakan memanjat yang sederhana mengharuskan mereka untuk beristirahat terlebih dahulu. Setelah Lan Xuanyu mendapatkan kembali kemampuannya untuk berbicara, dia segera memerintahkan semua orang untuk beristirahat di tempat. Bahkan sampai bermalam di sana. Alasan keputusan ini adalah karena dia memperhitungkan karakteristik monster di planet ini. Dari pertempuran sebelumnya, orang bisa melihat bahwa monster di sini sangat teritorial. Kapanpun mereka membunuh beberapa monster biasa, para pemimpin monster ini akan datang, tapi begitu monster itu terbunuh, maka secara umum tidak akan ada monster lagi di area tersebut. Setidaknya tidak dalam jangka waktu yang singkat karena area itu seharusnya milik kelompok monster yang dibunuh oleh mereka. Hal yang sama terjadi selama 2 hari sebelumnya. Oleh karena itu, kera berkepala dua yang mereka bunuh, ditambah Raja Kera berkepala dua, harus menjadi orang-orang yang menguasai area di depan mereka. Karena mereka semua sudah mati sekarang, ada kemungkinan besar daerah ini aman. Sampai berapa lama, mereka tidak tahu. Tapi mereka tidak punya cara lain. Akan lebih baik bagi mereka untuk beristirahat secepat mungkin untuk memulihkan kekuatan bertarung, sampai setidaknya bisa menghadapi monster di tingkat daerah perbukitan, dan kemudian kembali ke sana. Meskipun pertempuran itu sengit, keuntungan mereka juga besar. Inti kristal yang dipotong dari dada Raja Kera berkepala dua itu sebesar kepala anak kecil, kedua warna itu berpadu sempurna satu sama lain dan sangat jernih. Fluktuasi energi yang kuat di dalam bisa dengan mudah dirasakan, itu pasti hal yang bagus. Meskipun mereka tidak tahu berapa nilainya, dengan ini, mereka yakin bahwa mereka sama sekali tidak akan kesulitan masuk ke Shrek.
Setelah sedikit istirahat, suasana hati Qian Lei adalah yang terbaik. Pertarungan ini paling merangsang dia, dan berkat ini, dia mendapatkan pemahaman baru tentang martial soul-nya. Tanpa bantuan Lan Xuanyu, panggilannya benar-benar bisa diandalkan. Selain itu, kemampuannya untuk menyatu dengan makhluk panggilannya sangat mengejutkan Qian Lei. Ini berarti dia juga bisa bertarung sekarang. Tidak hanya mengawasi dan mengontrol summonnya dari pinggir lapangan. Adapun bagaimana fusi ini harus digunakan, berapa lama itu bisa bertahan, dan jenis makhluk jiwa apa yang bisa dia gabungkan dengannya, dia harus terus berusaha memastikan semua itu setelah kembali. Tetapi tidak ada keraguan bahwa pertempuran ini telah meningkatkan kekuatannya secara keseluruhan ke tingkat yang baru. Setidaknya dia sendiri merasa bahwa dia akhirnya punya dasar untuk tetap tinggal di Akademi Shrek. Lengan kanan Lan Xuanyu yang terkilir sudah sembuh. Kekuatan jiwa yang rendah juga memiliki manfaatnya sendiri, dia pulih paling cepat. Sejak kekuatan garis keturunannya mengalami mutasi di Akademi Shrek, kecepatan pemulihannya juga meningkat pesat. Setelah langit menjadi benar-benar gelap, dia pada dasarnya telah pulih sepenuhnya. Merasakan perubahan pada tubuh Lin Donghui, Lan Xuanyu hanya menjeratnya dengan rumput perak biru berpola emas. Meskipun rumput perak biru berpola emas tidak dapat membantu meningkatkan potensi tempurnya, rumput perak biru berpola emas masih dapat meningkatkan jenis energi paling primitif dari Master Jiwa. Lin Donghui terluka parah, dan sekarang dia hanya bisa menyembuhkan dirinya sendiri, dan jika kemampuan pemulihan alaminya cukup, itu jelas merupakan cara yang paling menguntungkan baginya untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Malam itu, semua orang sangat khawatir. Memahami teori adalah salah satu aspek, tetapi di planet asing yang tidak dikenal ini, siapa yang tahu perubahan apa yang bisa terjadi pada monster? Namun, pemandangan yang paling mengejutkan semua orang bukanlah dari serangan. Itu berasal dari Yuanen Hui Hui. Yuanen Hui Hui tidak hanya melewati batas kemampuannya, tetapi juga terluka parah akibat tabrakan terakhir dengan sinar pusaran dua warna. Karena itu, dia koma untuk waktu yang lama, dan tidak bangun sampai langit menjadi gelap gulita. Namun, saat dia bangun, kejadian aneh terjadi. Lan Xuanyu berada tepat di sampingnya, dan terkejut ketika Yuanen Hui Hui perlahan membuka matanya, bulu matanya tampak tumbuh lebih panjang dan garis wajahnya menjadi lebih lembut. Seluruh tubuhnya menjadi lebih ramping. Hal terpenting adalah melihat jakun di lehernya perlahan menyusut dan menghilang. Setelah berkedip, Yuanen Hui Hui duduk dengan dukungan, mengusap dadanya yang sedikit menggembung, dan berbisik, sakit. Keheningan, begitu dia mengatakan ini, ada keheningan di sekeliling. Suara manis dan lembut membuat ekspresi semua orang menjadi aneh. Yuanen Hui Hui merasakan tatapan mata semua orang yang sedikit aneh, dan tubuhnya tiba-tiba menjadi kaku, tanpa sadar melihat ke atas, apa yang dilihatnya adalah langit yang gelap. Ah, pekiknya. Lan Xuanyu buru-buru menutup mulutnya. Mereka masih belum lepas dari bahaya, bagaimana jika ada monster yang tertarik? Yuanen Hui Hui menatapnya, air mata mengalir dari matanya yang besar. Jangan menangis, jangan menangis. Sudah seperti ini, dan bahkan jika kamu menangis itu tidak berguna. Kita semua adalah teman yang hidup dan mati bersama. Jika ini rahasia Anda, kami akan membantu Anda merahasiakannya. Tenang, kata Lan Xuanyu cepat. Setelah beberapa lama, Yuanen Hui Hui dengan enggan mengangguk sampai air matanya membasahi tangan Lan Xuanyu. Baru saat itulah Lan Xuanyu melepaskan tangannya, tetapi Yuanen Hui Hui melemparkan dirinya ke dalam pelukannya dan terisak. Lan Xuanyu juga merasa sedikit malu, tetapi semua orang terkejut. Apa-apaan ini? Meskipun Lan Xuanyu hampir membuat Yuanen Hui Hui membocorkan rahasianya sendiri, itu adalah satu hal untuk dicoba, dan itu adalah hal lain untuk benar-benar mengungkapkannya. Siapa yang mengira itu adalah rahasia besar? Akhirnya, Yuanen Hui Hui menjadi tenang dan mengedipkan matanya yang besar untuk melihat Lan Xuanyu. Rahasiaku, rahasiaku. Lan Xuanyu buru-buru menghibur, jangan khawatir, semua orang akan membantumu menjaga rahasia. Apa yang terjadi denganmu? Baru saat itulah Yuanen Hui Hui berbicara tentang situasinya. Dia berasal dari keluarga kuno di kota Shrek, klan kera raksasa Titan. Di generasi ini, mereka adalah klan yang sangat makmur dengan dia sebagai anak bungsu. Ngomong-ngomong, asal-usulnya agak luar biasa, ayahnya juga murid Akademi Shrek. Faktanya, klan kera raksasa Titan memiliki kuota setiap tahun untuk masuk Akademi Shrek tanpa lulus ujian. Ayah Yuanen Hui Hui dulu mengikuti tentara federal dan bekerja pada eksploitasi planet asing. Selama proses ini, manusia mencapai kesepakatan dengan pemilik planet tertentu. Itu adalah planet ketujuh yang dimiliki umat manusia.
Dan planet ini kemudian dihadiahkan kepada monster jiwa dan menjadi salah satu habitat mereka. Di antara semua planet administratif, ini yang paling mudah didapat manusia, planet Elf. Planet ini memiliki lingkungan terbaik di antara semua planet di bawah kendali manusia, termasuk planet induk. Seluruh planet ditutupi dengan sungai yang membentang ke segala arah. Tidak ada lautan, hanya sungai dan sejumlah besar hutan primitif. Di planet ini, ada ras cerdas yang damai namun langka, ras Elf. Meskipun ada banyak cabang Elf, mereka umumnya serupa, dan semuanya sangat damai. Mereka memiliki umur panjang yang mencapai ribuan tahun, tetapi sangat sulit bagi mereka untuk melahirkan anak. Kehamilan berlangsung lebih dari 100 tahun. Oleh karena itu, populasi ras ini sangat kecil. Ketika armada federal tiba di planet ini, Elf terkuat menghadapi manusia dan kemudian bernegosiasi. Setelah merasakan kekuatan manusia, mereka memilih untuk menyerah dengan syarat. Kondisinya sederhana, manusia tidak bisa merusak lingkungan planet. Para Elfen sebenarnya hanya tinggal di wilayah yang menempati kurang dari 5% dari seluruh planet. Sebagian besar wilayah di planet ini kosong. Kecuali tumbuhan, hanya ada beberapa ras dengan kecerdasan yang sangat rendah. Setelah banyak konsultasi internal, Federasi Douluo menyetujui proposisi Elfens. Kebetulan jumlah makhluk jiwa di bintang administrasi ketiga telah tumbuh terlalu banyak karena reproduksi mereka. Dibandingkan dengan planet ketiga, planet ketujuh sebenarnya lebih cocok untuk makhluk jiwa. Setelah bernegosiasi dengan makhluk jiwa dan memenuhi beberapa persyaratan, planet ketujuh diberikan kepada mereka. Soulland 4 Chapter 288. Chapter 288 Akhir Penilaian. Ketika Elfens menyelesaikan kontrak dengan cara yang damai, Federasi memutuskan untuk menamai bintang administrasi ketujuh sebagai planet Elf. Ayah Yuanen Hui adalah salah satu perwakilan dalam negosiasi itu. Negosiasi dan pengamatan Elfens berlangsung selama bertahun-tahun. Selama tinggal di sana, dia jatuh cinta dengan seorang wanita dari suku Elf. Para Elf memiliki penampilan yang mirip dengan manusia dan sejalan dengan estetika manusia. Mereka secara alami menjadi suami dan istri. Mungkin karena pengaruh gen manusia, Ibu Yuanen Hui melahirkannya setelah 30 tahun kehamilan. Namun, mungkin karena mutasi yang disebabkan oleh kombinasi ras mereka yang berbeda, segera setelah lahir ditemukan bahwa perubahan yang sangat aneh terjadi pada anak mereka. Pada siang hari, dia memiliki tubuh laki-laki, tetapi ketika malam tiba, dia akan berubah menjadi perempuan. Perubahan ini benar-benar membuat pusing orang tuanya. Dia tidak mewarisi jiwa bela diri dari keluarga kera raksasa Titan, tetapi garis keturunan ibunya ditambah dengan mutasi. Untuk melindungi rahasia ini, dia selalu tinggal di bintang Elf sampai dia berumur 8 tahun. Baru setelah itu dia dibawa kembali ke surga Douluo. Justru karena dia dibesarkan di lingkungan yang sangat sederhana sehingga Yuanen Hui juga sangat naif. Mereka membawanya kembali ke surga Douluo sebagai pertimbangan untuk pertumbuhannya. Meskipun dia memiliki rahasia ini, dia berbakat dan berkultivasi dengan sangat cepat, jadi mereka memutuskan untuk mengizinkannya bersekolah di Slack Academy. Tanpa diduga, pada awal penilaian, rahasianya sudah terungkap ke semua orang. Setelah mendengar cerita Yuanen Hui, semua orang tidak bisa menahan diri untuk saling memandang. Secara relatif, itu masih baik-baik saja untuk saat ini. Bagaimanapun, Yuanen Hui baru berusia 12 tahun. Pada usia 12 tahun, perbedaan antara pria dan wanita baru mulai terlihat, tidak begitu jelas. Tapi dalam waktu beberapa tahun, dan, haruskah dia dianggap laki-laki atau perempuan? Yuanen Hui menunduk dan berkata, aku bukan monster, bukannya aku menginginkan ini. Tapi, setelah ini, dia mulai menangis lagi. Lan Xuanyu menepuk pundaknya, tiba-tiba hatinya merasa sedikit bersalah. Sebelumnya dia memanfaatkannya, dia tidak akan pernah mengira Yuanen Hui memiliki rahasia penting untuk ditanggung. Hui, jangan khawatir, kami semua akan membantumu menjaga rahasiamu. Benar semuanya. Lan Xuanyu melihat orang lain di sekitarnya. Semua orang mengangguk satu demi satu. Meskipun mereka masih remaja, mereka semua adalah pemimpin generasi muda, dan mereka sangat menghargai sebuah janji. Terima kasih semua. Qianlei berkata sambil menyeringai, jika kami semua diterima kali ini, kamu akan berada di asrama bersama kami di masa depan. Kami juga dapat membantu Anda menjaga rahasia Anda. Lalu apa yang harus saya lakukan di malam hari? Yuanen Hui mengangkat kepalanya dan menatapnya dengan menyedihkan. Kami tidak keberatan, Qianlei berkata dengan sangat alami. Omong kosong, tentu saja Anda tidak keberatan.
Tapi dia adalah seorang gadis di malam hari. Lan mungkin berkata dengan marah. Kamu ada benarnya. Ini memang masalah. Tampaknya Anda harus mencari cara untuk mengajukan permohonan untuk satu asrama. Ya. Yuanen Hui mengangguk berulang kali. Bahkan, dengan bantuan ayahnya dia juga memikirkan hal ini. Mengingat hubungan antara klan Titan dan Akademi Shrek, bukanlah masalah besar untuk melamar satu asrama untuknya. Dong Qianqiu berkata dengan rasa ingin tahu, Hui, apakah Anda lebih suka identitas laki-laki atau perempuan Anda? Yuanen Hui tertegun, saya tidak tahu. Aku belum terlalu memikirkannya. Lan mungkin berkata, kamu masih harus memikirkan ini. Karena meski tubuh Anda akan berubah, kepribadian Anda tidak akan berubah-ubah. Anda harus memberi diri Anda petunjuk di hati Anda. Ini juga bagus untuk masa depanmu. Iya, Yuanen Hui menanggapi dan menundukkan kepalanya. Baiklah, mari kita tidak membicarakan hal ini lagi. Sekarang semua orang sudah pulih sedikit, kita perlu kembali ke daerah perbukitan. Bing Tianliang, tolong gendong Lindong Hui di punggung Anda. Ayo pergi. Setelah pertarungan hidup dan mati itu, tim yang mereka bentuk sementara menjadi lebih bersatu. Tanpa disadari, tingkat persetujuan semua orang terhadap Lan Xuanyu telah meningkat secara signifikan. Setelah melalui situasi berbahaya seperti itu, semua orang bisa keluar dari ini hidup-hidup. Dengan susah payah, mereka akhirnya mendaki gunung lagi dan kembali ke daerah perbukitan. Mungkin berkat kekejaman perburuan mereka beberapa hari sebelumnya, di sini masih tenang. Sekarang setelah mereka kembali ke sini, mereka akhirnya bisa melakukan shift untuk istirahat. Saat matahari biru dan matahari ungu terbit kembali di hari ketiga, kekuatan semua orang sudah pulih. Lindong Hui akhirnya bangun, tetapi masih sangat lemah. Dia terluka secara internal dan dia juga harus menanggung serangan balik dari kekuatan jiwa atribut api miliknya sendiri. Tidak ada luka ringan. Lan Xuanyu mengambil keputusan untuk berhenti mengambil risiko dan tinggal di daerah perbukitan, menunggu akhir penilaian. Semua orang mendukung keputusannya. Mereka juga tidak punya makanan atau air lagi. Meskipun kekuatan jiwa mereka telah pulih, stamina fisik mereka tidak dapat dipulihkan sepenuhnya. Menjadi konservatif adalah pilihan terbaik. Pokoknya hasil panen mereka sudah cukup kaya. Inti kristal memiliki tipe dan level yang berbeda. Setelah berdiskusi dengan mitra, semua orang dengan cepat mencapai kesepakatan. Semua inti kristal akan disatukan, dan hanya setelah menukarnya dengan emblem Shrek, mereka akan membaginya di antara mereka sendiri. Lan Xuanyu tidak menginginkan 30% lagi, dia menyatakan bahwa dia ingin membagi rata dengan teman-temannya. Tetapi tim Bing Tianliang, Lan Mengqin dan Dong Qianqiu semuanya bersikeras bahwa dia masih harus mendapatkan 30%. Bagaimanapun, tanpa perintah Lan Xuanyu kali ini, mereka yakin bahwa mereka tidak akan pernah mendapatkan keuntungan sebesar itu. Terutama inti kristal terakhir, tidak ada yang tahu seberapa bagus nilainya. Di bawah dorongan mereka, pada akhirnya, Lan Xuanyu mengambil 20%, dan yang lainnya membagi sisanya secara merata. Hari berlalu dengan relatif mudah. Meskipun sesekali ada monster yang tersebar lewat, di bawah instruksi Lan Xuanyu, mereka menghindari pertemuan sebanyak mungkin untuk menghindari pertarungan baru dengan monster level boss. Dengan kekuatan fisik mereka yang melemah, keselamatan menjadi prioritas utama. Setelah siang dan malam terakhir, plane penyelamat akhirnya tiba. Lokator di tangan mereka adalah perangkat terbaik untuk melokalkan mereka. Di bawah pengawalan sejumlah misha dan plane tempur jiwa, mereka dikawal di plane. Selama perjalanan pulang, Lan Xuanyu dan yang lainnya menemukan bahwa tidak semua orang telah kembali. Kurang dari 2/3 bisa naik plane penyelamat dan kembali. Penemuan ini membuat semua orang merasa berat. Kemana mereka yang tidak naik plane pergi? Mate, atau sesuatu yang lain? Tidak ada yang bertanya lebih banyak, tetapi kandidat yang naik plane angkut tampak sangat gelap. Sosok banyak orang tampak sangat menyesal, pakaian rusak, tubuh berdarah, dan lengan patah. Beberapa kandidat mulai menangis getir setelah naik plane penyelamat. Untuk sementara, suasananya sangat menyedihkan. Plane angkut perlahan mendarat di pangkalan militer federal. Semua orang akhirnya merasa aman. Saat Lan Xuanyu turun dari plane angkut, dia tidak bisa menahan nafas panjang. Dia tampak tenang saat memegang komando, tapi nyatanya, bagaimana bisa dia tidak merasakan tekanan di dalam hatinya. Ini pertama kalinya dia mengalami hal seperti ini. Seandainya bukan karena kartu trufnya, dia mungkin tidak akan bisa tetap tenang dan juga panik, terutama ketika menghadapi Raja Kera berkepala dua yang kuat di akhir pertandingan. Semua orang berkumpul.
Xiaoqi sekali lagi muncul di depan para kandidat. Dibandingkan dengan semangat tinggi mereka di awal penilaian, sebagian besar kandidat saat ini seperti anjing liar. Melihat para kandidat, Xiaoqi berkata dengan sungguh-sungguh, total 147 orang berpartisipasi dalam penilaian. Mereka yang bertahan sampai akhir dari 3 hari, 89. Anda pasti ingin tahu kemana perginya 58 sisa. Beberapa dari mereka telah meninggal, dan beberapa diselamatkan oleh para guru. Jika bukan karena bantuan mereka, mereka juga akan mati seperti yang lainnya.